video sebelumnya saya sudah menjelaskan cara konfigurasi terang pada Cisco Switch. Selanjutnya pada video kali ini saya akan coba menjelaskan konsep dan konfigurasi interVLAN routing atau bagaimana cara untuk menghubungkan antar VLAN menggunakan Cisco router. Oke, langsung saja kita coba praktekkan. Di sini kita harus menambahkan router di topologi kita. Adapun router yang akan saya gunakan, di sini saya akan menggunakan tipe router 2911. Saya hubungkan ke salah satu switch, boleh dengan switch yang layar 2 maupun switch layar 3, tidak akan ada bedanya. Di sini saya mau menghubungkan ke switch layar 2 saja. Oke, di sini kalau teman-teman perhatikan, di sini dia merah. Kenapa merah? Karena di Cisco router itu by default interface-nya dia pasti disable. Oke. Jadi by default dia interface-nya disable. Beda dengan switch yang by default dia sudah enable, sudah up langsung. Begitu dicolokkan langsung up. Tapi kalau router itu tidak langsung up. Kita harus sedikit melakukan konfigurasi. Oke, langsung saja kita coba up-kan interface-nya dulu. Di sini kalau kita lihat kita menggunakan interface gigabit 0/0. Di sini initial configuration dialog no, enable pastinya, configure terminal, kemudian masuk ke interface gigabit 0/0 no shutdown. Nah, perhatikan sekarang interface-nya sudah up, sudah hijau. Sekarang saya coba jelaskan terlebih dahulu konsep interVLAN routing. Jika pada video sebelumnya kita mengkonfigurasikan VLAN 10 dengan VLAN 10 itu berada dalam satu subnet. Jadi di sini 192.168 1 titik sekian. Di VLAN 20 juga demikian, 192.168 1 titik sekian. Nah, sekarang kita harus merubahnya. Jadi kalau di production beda VLAN pasti beda network. Nah, sekarang baru kita rubah beda VLAN beda network. Untuk VLAN 10 nanti dia akan menggunakan network 192.168.10.0/24. Untuk yang VLAN 20 dia akan menggunakan 192.168.20.0/24 seperti itu. Sekarang langsung saja kita konfigurasikan IP address-nya di masing-masing komputer. Di sini karena VLAN 10 jadi saya rubah ke 10.3, tidak masalah. Kemudian, oh ya, saya lupa satu hal. Sekarang kita harus melakukan konfigurasi gateway. Kenapa kita perlu mengkonfigurasikan gateway? Karena nantinya kita ingin komunikasi dari PC3 ke PC5 atau beda VLAN atau beda network. Seperti itu. Jadi kalau kita ingin komunikasi antar komputer yang berada di network yang berbeda, maka kita memerlukan gateway. Nah, pertanyaannya siapa gateway-nya? Gateway-nya itu adalah router. Jadi nanti kita akan melakukan konfigurasi IP address di routernya. Nah, misal nanti di router kita akan konfigurasi IP address untuk VLAN 10 192.168.10.1. Jadi nanti gateway untuk komputer di VLAN 10 adalah IP-nya si router. 192.168.10.1 seperti itu. Di SIM4 juga kita konfigurasikan IP-nya 10.4, gateway-nya kita arahkan ke IP-nya router 10.1. Untuk PC5 karena VLAN 20 jadi kita config IP-nya 20.5, gateway-nya adalah 20.1. PC6 juga karena VLAN 20 nanti kita config IP-nya 20.6, gateway-nya 20.1. PC7 masuk ke VLAN 10, jadi IP-nya 10.7, gateway-nya 10.1. PC8 juga VLAN 10, IP-nya 10.8, gateway-nya 10.1. PC9 juga VLAN 20, jadi IP-nya adalah 20.9, gateway-nya 20.1. Terakhir untuk PC10 dia masuk ke VLAN 20, jadi IP-nya 20.10, gateway-nya 20.1. Oke, sekarang kita sudah selesai melakukan konfigurasi di seluruh komputer. Selanjutnya kita konfigurasikan di routernya. Untuk konfigurasi routernya, komennya pertama kita masuk ke gigabit 0.0.10. Nah, komen ini digunakan untuk membuat sub interface .10. Ini adalah sub interface. Jadi gigabit 0
/0 ini yang terhubung ke switch, jadi yang terhubung ke switch, kemudian titik 10. Nah, ini nanti akan menjadi gateway bagi VLAN 10. Kemudian kita config encapsulation.1q10. Nah, command ini digunakan untuk mendefinisikan bahwa sub interface gigabit 0/0.10 itu digunakan untuk VLAN 10. Kemudian kita tinggal setting IP address-nya saja. IP address 192.168.10.1 spasi subnet mask-nya seperti ini. Kemudian exit, kita masuk lagi ke gigabit 0/0.20. Ini nanti untuk VLAN 20. Jadi kita definisikan encapsulation.1q20. Kemudian terakhir kita kasih IP address-nya 20.1. Sudah selesai di router. Untuk membuktikannya, untuk verifikasinya, untuk melihat IP address-nya di router, kita bisa menggunakan command do show IP interface brief. Ini komennya. Perhatikan di sini bahwa saat ini gigabit 0.10 IP-nya adalah 192.168.10.1. Kemudian 0/0.20 IP-nya adalah 20.1. Sudah sesuai. Terakhir kita harus melakukan konfigurasi trunk di bagian switch. Jadi yang interface switch yang mengarah ke router ini juga kita harus konfigurasikan trunk. Itu adalah interface FA06. Jadi saya masuk interface FA06 switch port mode trunk. Oke, sudah selesai. Saat ini jika kita coba lakukan komunikasi antara VLAN 10 dengan VLAN 20 atau sebaliknya, itu pasti bisa. Sekarang kita coba dulu. Kita coba sesama VLAN dulu. Pastinya bisa. Ini saya delete dulu biar lebih enak. Kita coba sesama VLAN 20 juga. Hasilnya juga successful. Nah, sekarang kita coba antar VLAN 10 dengan VLAN 20. Paket pertama pasti fail. Kita coba ulangin lagi. Maka di sini successful. Jadi jangan khawatir, paket pertama di jaringan, meskipun di jaringan real itu pasti fail. Jadi paket pertama pasti fail. Kita coba lagi, VLAN 10 dengan VLAN 20, langsung sukses. VLAN 10 dengan VLAN 20, dia fail dulu, kita coba lagi, dia successful, seperti itu. Oke, saya rasa cukup mudah untuk konfigurasi inter-VLAN routing ini, atau metode untuk menghubungkan antar VLAN menggunakan Cisco router. Nah, selanjutnya sekalian, kalau teman-teman tadi melakukan konfigurasi IP address di komputer itu manual satu persatu. Ini kita config satu persatu. Saya rasa kalau di production ini akan sangat menjengkelkan bagi klien. Nah, untuk itu kita bisa melakukan konfigurasi DHCP server pada Cisco router. Nah, fungsi dari DHCP server itu adalah nanti router akan memberikan IP secara otomatis ke setiap klien. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Untuk config-nya nanti IP DHCP pool misal departemen A. Ini nanti untuk VLAN 10. Kemudian networknya, VLAN 10 networknya adalah 10.0 spasi subnet mask-nya. Kemudian default router. Default router ini artinya siapa gateway-nya gitu. Jadi untuk VLAN 10 gateway-nya adalah 10.1. Kemudian kita bisa menggunakan konfigurasi DNS server juga. Seperti ini. Exit. Kita konfigurasi untuk yang VLAN 20 departemen B. Networknya adalah 192.168.20.0. Default routernya adalah 192.168.20.1. DNS servernya adalah 888. Oke. Kemudian ada juga komen IP DHCP excluded address. Misal saya konfigurasikan 10.1 spasi 10.10. Nah, komen ini artinya nantinya IP 10.1 sampai dengan 10.10
itu tidak akan pernah diberikan ke klien. Jadi klien pertama akan mendapat mulai dari IP 10.11. Seperti itu. Ini untuk VLAN 10. Kita juga konfigurasikan excluded address untuk VLAN 20 sampai 20.10. Oke, saya rasa sudah selesai. Sekarang kita konfigurasikan DHCP klien pada komputer. Perhatikan di sini ini sudah dapat IP. Namun di sini fontnya kurang terlihat, tapi di sini ada peringatan DHCP request successful, dan jika teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama di sini mendapat IP 10.11. Yang VLAN 20 juga DHCP, maka dia DHCP request successful. PC 4 juga DHCP request successful. Kita coba PC 10 yang jauh. Di sini juga DHCP request successful. Jadi sudah berhasil. Untuk pengujian di routernya kita bisa menggunakan command show IP DHCP binding. Nah, di sini menunjukkan beberapa klien yang sudah mendapatkan IP. Jadi MAC address sekian mendapatkan IP sekian, MAC address sekian mendapatkan IP sekian, dan seterusnya seperti itu. Di sini tadi kita baru mengkonfigurasikan DHCP klien di 4 komputer. Namun 4 komputer ini saya rasa sudah mewakili dari semua komputer. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video selanjutnya kita akan coba belajar cara menghubungkan antar VLAN menggunakan multi layer switch atau switch layer 3.